Nikita Mirzani tidak mau terlihat lemah di depan orang-orang. Tapi tanpa dia orang-orang tahu, dia nyariin tahu anaknya tuh lagi di mana. Oh, aman di sini. Setahu saya papanya Loli itu tahu sekali masalah ini. Papa Loli pun juga tahu sudah banget. angkat tangan dengan anak itu, apalagi kan yang membesar. What? Ini baru diungkapin guys. Ayahnya Loli tahu banget sampai lepas tangan guys. Oke, halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Gua nggak tahu, ini kayaknya viral banget si Loli ya sampai sekarang. Sebenarnya rada-rada ngeri ya, tapi ini informasinya yang pengen gue bahas adalah di sini Dokter Oki guys ya. Yaudah, baiklah, kita bakal mendengar klarifikasi dari Dokter Oki. Dokter Oki nih ngerelain buang-buang waktu atau ngabisin waktu buat sosok Loli guys, karena kalian tahu Loli bukan anak kandung dia, tapi kali ini dia muncul di Polda Metro Jaya. Ya mungkin dia bakal ngebantu sini kita ya, karena kan dia dari sisi dokter, dia tahu lah ya soal kasus-kasus begini, maksudnya kasus aborsoy ya, aborsoy kalian pasti tahu lah ya. Oke, kita dengerin klarifikasi dari Dokter Oki. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya. Yang udah klik tombol subscribe, gue selalu ngucapin banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa juga lakukan like, comment, share, dan aktifin tombol loncengnya. Sebelum kita mulai videonya sekarang juga, let's go. Dokter Oki mengungkapkan cerita awal mulanya Loli kabur dari asrama di Inggris dan dideportasi itu. Sampai tahu banget ya. Oke, kita coba dengerin ya. Laki mau mengkasuskan saya dengan lantang sekali, saya berani sekali. Datang nih pihak lelaki ini di kehidupannya si Loli, walaupun ceritanya si Loli duluan yang nge-email dia, kalau nggak salah, kalau saya nonton di salah satu YouTube-nya Bang Denny Sumargo, dia hai kenalan bla 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 bla. Lalu membackup si Loli supaya keluar dari asrama itu, tidak sekolah lagi, pindah ke pinggirannya Inggris di salah satu keluarga itu. Walaupun memang di situ Loli diperlakukan dengan baik, terima kasih dengan keluarga itu. Tapi kenapa Loli kamu pindah ke sana? Kamu dengan penuh pengen bebas, dan juga harusnya keluarga itu kenapa membackup itu semua? Ini anak orang yang kalian tidak punya hak untuk ngurusin anak orang ini. Jadi sama aja kalian ngebantu anak orang lari ini, ngelarikan diri. Kalian nggak mikirin itu anak orang loh. Lalu semakin terlihat nih dia pengen bebas. Ada waktu itu beberapa kali video-video dia tersebar mabora. Karena saya nggak bisa nyebut pakai bahasa aslinya, nanti takut di ban. Dia mabora. Terbayang nggak anak yang masih kecil mabora pakai pakaian seksi dibiarkan sama keluarga itu? Oh iya, benar. Ada Loli yang beredar ya, video yang beredar tuh Loli lagi puyeng-puyeng lah ya. Tuh bahasanya minum-minuman orang dewasa gitu aja yang enaknya ya. Kalian tahu kan ya, minuman orang-orang dewasa yang harusnya Loli itu belum cukup umur. Dan tujuan dia ke sana ya sekolah guys. Wah, dan ya emang banyak beredar Loli pakai pakaian minim. Wah, itu sih yang sangat disayangin. Ya oke. Dibiarkan sama keluarga itu. Walaupun tadi saya garis bawahi, terima kasih untuk keluarga itu sudah merawat Loli, terima kasih. Tapi kenapa kalian tampung Loli? Padahal Loli sudah dibayar tuh asrama dia semuanya. Malah dia kabur dari sekolahnya, sehingga dia ngerasa tinggal tuh di sana. Lalu karena dia itu, ini harus kalian garis bawahi, nih kita masih anak udah nggak mau sekolah, dia nih bingung ini anak supaya gimana nih kehidupannya. Dia suruh pulang aja lah ke Indonesia, sekolah aja lah di Indonesia supaya balik lagi nih ke setelan awal biar dia bisa dipantau, dibeliin tuh tiket. Tidak mau. Akhirnya Niki perpanjang tuh tiket, jadi minta diperpanjang lagi, diubah harinya, otomatis tambah uang. Itu yang kata Niki berapa kali hangus. Jadi dia yang tiket sebelumnya itu bukan hangus, tapi dia perpanjang. Tapi kan kita harus tambah uang. Tidak lagi dia mau sampai 3 kali. Jadi Niki itu sudah bukan yang kata kalian bilang yang lepas tangan.
Dia sudah beli tiket untuk anak itu supaya pulang, tapi tidak mau karena ngerasa di backup sama mantan suaminya dan di backup sama keluarga tersebut. Tapi saya garis bawah lagi, terima kasih untuk keluarga itu yang sudah merawat Loli. Walaupun sebenarnya harusnya ngapain kalian merawat kayak gitu, bukan tanggung jawab kalian, bukan anak kalian. Lalu akhirnya itu dia tidak mau pulang karena visanya itu visa untuk pelajar dan dia tidak menjadi pelajar lagi di sekolah itu karena tidak ngelanjutin lagi. Itu aja dia sering berbohong, dia bilang iya aku mau masuk universitas, aku sudah kuliah. Dia masih SMA di sana, jangan halu-halu. Anak itu tolong jangan sering berbohong. Kamu itu masih SMA di sana, statusnya belum kuliah. Sedangkan ingat nggak kalau waktu itu, iya aku lagi apply untuk kuliah masuk universitas. Sedangkan kamu masih SMA, masih lama masuk universitas. Dan sedangkan kamu juga tidak ngelanjutin sekolahnya kamu. Lalu akhirnya dia dideportasi lah karena visanya sudah tidak berlaku lagi. Nikita, akhirnya dia kan diusir tuh dari rumah itu. Ada permasalahan sendiri, saya tidak mau ikut campur itu. Dideportasi pula, dia harusnya masuk penampungan. Yang penampungan itu harusnya ada belasan ataupun puluhan orang di satu kamar. Kayak masuk ke bangsal, kalau kalian kayak dormitory kayak gitu, harusnya dia seperti itu. Nikita layak nih, walaupun dia bilang tidak, aku tidak mau lagi urusin anak itu, terserahlah dia bla 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 bla. Namanya hati seorang ibu. Ini saya yang kenal. Mau gimana pun tetap dia mikirin anaknya, nanyain anaknya, dia nanyain orang-orang yang ada di Inggris tuh yang dia kenal. Tolong dong cekin Loli itu di mana posisinya. Kita tahu ya di sosial media kan pada waktu beredar Loli muncul, kita kan kasihan ya. Jujur guys, gua awalnya benar-benar ngedukung Loli ya karena dia bocah sekecil itu bertengkar dengan ibunya, yang dimana dia ceritain ke netizen atau ke sosial media dia dikekang segala macam. Ternyata dibalik ini semua akhirnya ketahuan ya Nikita berbuat baik ya. Dia mengekang tujuannya Lolinya sudah terlalu dewasa ya. Dia pengen mandiri, pengen bebas. Untuk seumuran Loli sih ya kita akhirnya bisa paham sih, terlalu bebas bahkan ya, sampai ya kasus Fadel ini. Oh my god, ternyata Nikita Mirzani masih mengkhawatirkan ya. Walaupun di sosial media dia koar-koar, gue pengen ngapus dia dari kakak, dia gue cabut visanya. Ternyata di balik itu Nikita Mirzani tetap ngawasin dia sih ya. Jujur sejahat-jahatnya orang tua ya, dia tetap ngawal lah ya. Namanya anak yang udah dikandung dari kecil. Gokil. Kebenaran bakal terbongkar. Oke, lanjut lagi. Dong, kasihan itu anak nih, saya saksi, berani bersaksi, dia tetap nyariin anaknya. Karena itu Nikita Mirzani tidak mau terlihat lemah di depan orang-orang. Tapi dia bilang tidak, supaya ini anak, maaf sekali nih kita, aku harus ngasih tahu ini, supaya ini anak tidak ngerasa ibu aku tinggal kayak gini udah aman-aman aja ya. Dia harus terlihat tegas di depan anaknya supaya anaknya tidak ngelawan. Tapi tanpa dia orang-orang tahu, dia nyariin tahu anaknya tuh lagi di mana. Oh aman di sini, oh ini. Ketika dia dideportasi, langsung Nikita siapin seperti kayak layaknya apartemen, kos-kosan mewah yang memang dia tinggal sendiri di situ. Yang ada dapurnya, yang ada tempat tidurnya lengkap. Tapi oh apa iya, ceritanya bener lagi sih? live. Anak itu bilang, iya aku ngekos di sini ini. Aja akhirnya terbongkar ya teman-teman. Akhirnya terbongkar. Ternyata pas waktu itu dia live di sosial media, nangis segala macem lah ya, di live TikTok gitu kan. Ternyata Nikita Mirzani yang bayar. Tapi klarifikasinya dia kerja sampingan. Tapi iya sih, dipikir-pikir Loli pada umur kecil segitu ya, pada waktu umur Loli baru lulus SMA apa gimana, kabur dari sekolahnya lah ya. Iya juga sih. Iya, masuk akal klarifikasi dokter Loki. Ternyata saya tertipu. Berbohong lagi, padahal itu adalah tindakan ibunya yang membantu dia supaya dia lagi menunggu proses deportasi ini ditempatkan di tempat yang sangat layak sekali. Dan saya garis bawahi lagi, tadi saya memulai cerita ini saya demi Allah. Wah, demi Allah, demi keluarga saya, demi anak. Berarti ini fix ya, bener ya. Wow. Dan bahkan nanti saksi yang bakal muncul ada saksi dari luar negeri guys. Mungkin pernyataan dokter Richard ini Dokter Richard lagi.
Dokter Oki ini bakal bener. Tapi kita sebelum ke sana, kita coba lihat komentar netizen nih. Aku kok nangis denger cerita Dokter Oki, kasihan ibunya sepanjang masa. Semoga masalah ini cepet selesai. Salut beb. Berarti si Eda itu kena pasal juga. Aduh nyebut keluarga, saya nggak tahu ini bener atau bukan ya si Eda ya. Tapi kayaknya sih bukan masalah itu, udah nggak dipermasalahin lah ya. Tapi yang dimasalahkan itu kayaknya lebih ke si Kang Semir lah ya. Karena ada dorongan dari Kang Semir nih. Ya bagaimanapun Kang Semir di sini orang yang paling dewasa. Salah guys, memisahkan anak dari ibunya gitu ya. Itu yang jadi masalahnya. Dan tambah lagi isu aborsoy gitu kan, hamdul, itu udah wah gila sih. Itu udah melanggar dari undang-undang ya. Next, aku udah keterima 2 kolagen sambil telepon Anthony. Inget banget gua. Ya kita akhirnya ke flashback ya. Karena dulu Loli pernah viral. Mungkin teman-teman yang belum pernah ngikutin Loli pasti tahu. Teman-teman yang pernah ngikutin Loli maksudnya pasti tahu lah ya. Loli dulu pernah viral banget, view-nya ngebum banget karena banyak netizen yang kasihan atas cerita Loli. Ternyata kita kena. Nah oke. Dan ini udah dikonfirmasi, kayaknya sih bakal ada saksi dari luar negeri guys. Nikita Mirzani bawa saksi dari luar negeri untuk menjarokkan pria ini. Oke, lanjut. Udah siap lah yang namanya permasalahan ini yang dikuasai. Artinya secara hukum dia udah paham. Dan saya sudah menyiapkan dokumen-dokumen terkait dengan permasalahan, baik dalam bentuk itu video, dalam bentuk percakapan, dan juga kita udah siapkan saksi. Saksinya udah datang, dan insya Allah besok bersama-sama ke Polres Metro Jakarta Selatan. Kita bawa saksi dari luar negeri, insya Allah besok udah datang. Dua yang dari luar negeri saya nggak tahu, yang jelas lebih dari 1. Kalau banyak itu pasti seorang ibu akan berjuang mati-matian untuk anaknya. Kayaknya saksi di luar negeri ini atas deportasi atau Loli kabur dari sekolah deh. Dan ini akhirnya akan memberatkan Kang Semir ya guys. Ya ada aja sih Kang Semir deh, bukannya minta maaf oke balikin Loli lah, pakai gimana gitu. Kalau nggak anteng-anteng aja gitu. Malah ditantangin klarifikasi 2 kali. Ya wajar gak sih? Jadi ini kita kayak manas banget nih ya. Ya itulah ya. Lanjut lagi deh, kita dengerin klarifikasi dari Dokter Oki ya. Let's go guys. Sebagai bentuk dukungannya sama Nikita dan tim juga yang lagi menjadi saksi, salah satunya juga saksi saya lihat tadi si Yolo ya menjadi saksi, dan tadi juga sebelum ke atas sudah ketemu sama Niki juga begitu cerita, semuanya juga banyak yang dilaporkan ya sama dianya begitu. Jadi ya saya harapkan semuanya berjalan sesuai alurnya. Mau gimana pun, ya kalau saya sih fokusnya bukan ke Lolinya ya, yaitu mau gimana pun Loli tetap anaknya Nikita Mirzani. Karena Niki pun saya pasti sampai sekarang 1.000.000% dia masih sayang sekali sama Loli. Jadi yang saya hanya sesalkan kenapa pihak pasangannya yang sampai sekarang menurut saya kurang bijak sehingga Niki mengambil tindakan seperti ini. Ya sih, jujur sih, gue akui kurang bijak karena dia bukan sebagai penengah, apalagi dia yang dewasa, malah buat klarifikasi pembelaan. Sudahlah, gimana gak mana sih Dokter Oki sama Nikita Mirzani ya, let's go. Oh sangat. Kenapa nggak dari dulu mengajukan untuk kekeluargaan, untuk bertemu ataupun menghubungi, tapi di mentah-mentah ditolak gitu, ataupun dibales tapi ditolak. Tidak ada bentuk untuk dianya membuat ini menjadi lebih serius lagi, sehingga jadi ya ngambang aja, ya udah digerakin, bahkan terkesannya menantang gitu. Itu yang membuat pihak Nikita Mirzani jadinya lebih tertantang karena ditantang. Tapi dokter juga sempat upload si Kang Semir ada aja klarifikasi sampai 2 kali. Klarifikasinya pada bobo Loli lagi buat memperbaiki namanya si Kang Semir kan. Jauh juga ya. Iya, ingin memperhubungkan. Seperti apa? Oh iya, itu juga saya belum ada konfirmasi ya untuk jawaban dan lain-lain. Jadi ceritanya tanggal 29 saya ngehubungin pihak Loli secara pribadi via email dan via DM Instagram. Itu tidak dibalas sama sekali. Saya sudah mengecek. Oke, kita udah bahas lah ya. Sekali, dan itu saya pastikan kalau di tanggal akhir Agustus itu dia menjawab dengan baik-baik, saya pastikan dia pulang ke rumah. Saya pastikan kalau dia tidak pulang ke rumah, saya pastikan 1.000.000% dia tinggal sama saya dan saya jamin biaya hidup dia. Itu saya jamin. Wow. Sebaik itu ya. Lalu ya namanya mungkin dianya masih ego ataupun apa. Di tanggal 6 September saya hubungin lagi
itu hari Kamis atau hari Jumat saya lupa, 6 September itu saya hubungin lagi, WA saya diblok. Diblokir. Jadi centang 1. Sebelumnya centang 2, yang ini centang 1. Ya saya nggak mau putus asa, saya tetap hubungin via email, tetap tidak ada balasan. Saking seriusnya saya untuk mendamaikan ini semua, karena menurut saya pada saat itu Nikita Mirzani sudah membuka tangan dia untuk anaknya. Walaupun kalau kalian tahu mulutnya Teman-teman, mungkin yang belum nonton nih, di sini udah ada klarifikasi dari Dr. Oki sih. Chatnya pun lengkap ya, dari WA sampai ke email, sampai dia posting akhirnya ke sosmed ya. Karena udah nggak tahu lagi, karena semua diblokir, di email nggak ada balesan dari emang lolinya sendiri atau emang ada dari hasutan si Kang Semir kan. Itu loh yang membuat Dr. Oki kecewa guys. Sama sih saya juga kecewa gitu kan. Sadis-sadis itu, sejahat-jahat itu, tetap hati seorang ibu tidak ada yang tahu Widih, besar hatinya, ya. gitu. Lalu saya chat Fadel, ini pertanyaan tadi. Saya chat Fadel di tanggal ya. 6 September, tidak ada 6 balasan. September. Saya di situ chat panjang sekali ya. Bahkan saya bilang terserah kalau seandainya mau ditemanin pun juga nggak apa-apa kayak gitu. Lalu September. karena tidak ada diindahkan, saya upload viral di media sosial. Di tanggal 7 September malam dia jawab gitu. Jadi kalau seandainya dia jawab, saya akuin dia jawab. Tapi setelah viral dulu ya. Jadi harus digarisbawahi dulu, setelah viral dulu dia jawab di 7 September. Bahasanya sangat baik sekali, sangat sopan. Waktu itu saya tetap dipanggil Om. Jadi saya serasa Waduh. Jelas Dokter Oki dipanggil Om. Oke, mungkin aja Kang Semir nggak tahu lah ya kalau dia seorang dokter ya. saya dipanggil Om. Bahasanya sangat baik sekali. Dia bilang iya nanti dicari waktunya ketemu. Saya bilang minggu depan ya. Saya bilang dalam range minggu depan ini. Jadi saya kasih waktu 7 hari. 7 hari ya. Gitu. Oke, 7 lalu, hari. Di tanggal 6 dianya di tanggal 6 saya chat. 6. Lalu di tanggal 7 kalau nggak salah Tanggal si 7. Loli membuat video klarifikasi. Oh Di situ iya, kalau benar. kalian ingat yang dia buat di video malam-malam, di situ Nikita Ingat sekali, dia di dalam mobil klarifikasi lebih banyak menyebutkan nama Fadel ketimbang diri dia sendiri ya. Nikita Mirzani murka semurka-murkanya. Setidaknya kalau seandainya Loli kemarin itu diam saja, setidaknya mungkin Nikita Mirzani masih membuka tangannya. Saya jamin itu 1.000.000%. Tapi malah terkesannya menyudutkan ibunya. Ibunya disudutkan di situ, dan juga kalian jelas. Nah, saya nggak tahu ini mungkin nanti kalau seandainya kalian ketemu Loli, ini jadi pertanyaan saya. ibunya disudutkan. Loli, kamu membuat video klarifikasi itu atas kesadaran diri kamu sendiri atau karena desakan oleh orang lain? Itu jawaban dua itu ada konsekuensinya. Benar. Kalau kamu mengakui karena diri kamu sendiri, kamu ada konsekuensinya. Tapi kalau kamu bilang disuruh orang, itu berarti ada konsekuensinya. Jadi kamu terjebak dari dilemanya dua ini. Dua si malakama itu yang mau saya tanyakan ke Loli. Di situ Nikita Mirzani marah sekali. Lalu saya berusaha tenangkan, tapi dia sudah benar-benar tidak mau. Saya kecewa juga di situ kenapa Loli seperti itu. Lalu di tanggal 7-nya itu saya lupa ingat juga. Fadel buat video klarifikasi yang dia posting di Instagram ya, dengan background biru dengan dua lawyernya. Di situ menurut saya senjata makan tuan dianya. Di situ dia mengakui semuanya apa yang terjadi. Saya nggak tahu apakah dua lawyernya yang meliding dia berbicara seperti itu, atau secara tidak langsung lupa lawyernya kayak gitu dengan kata-kata seperti itu. Dan saya berkomentar di situ. Kalian tahu saya di situ, saya sudah memberikan clue di situ. Jangan sampai salah berucap. Sebelumnya di DM sebelumnya saya ke Fadel, saya sudah bilang, "Nak, jangan blunder ya. Hati-hati dalam berucap." Saya sudah ngasih clue itu. Ketika dia video klarifikasi, di situ banyak sekali blunder ya kan? Bahkan saya komen di situ. Berarti kalau coba kamu pikirkan, kalau anak umur 18 tahun apakah itu masih dalam perlindungan orang tuanya? Berarti Loli masih dalam perlindungan orang tuanya. Jadi berhak Nikita Mirzani untuk melaporkan. Tapi Nikita Mirzani belum. Sorry guys, mungkin yang dia maksud dari
Twitter Oki ini ya, yang blundernya itu adalah dia mengklarifikasi duit segala macem ataupun loli hamdul gitu. Dia klarifikasinya, dia membantah semua, tapi buktinya itu ada guys ya. Bukti yang disebar oleh Cindi. Kita kan udah selalu bahas ya, Cindi menyebarkan bukti. Cindi yang punya bukti, transferan ke Padel lah, tapi di situ dia blunder sih. Dia nggak tahu apa-apalah. Gimana cerita? Blunder yang paling fatal menurut saya ya. Lanjut lagi next. Melaporkan. Semakin ditantangin lagi beberapa hari setelah itu, dia buat video klarifikasi di kafe. Disitulah Nikita Mirzani merasa semakin ditantangin. Besoknya Bim Salabim di penjara dilaporkan seperti itu gitu sih. Waduh, apakah akan terjadi penjarot? Ya. Yang saya tahu ya, jadi kalau seandainya ada juga yang bertanya kok saya ikut di sini, gitu. Pertama saya nggak mau ikut-ikutan. Selama 1 tahun saya tahu kejadian ini, bahkan waktu yang Loli bertengkar waktu dia baru sampai di UK, saya tahu sekali. Ketika itu saya lagi sama Nikita Mirzani lagi di luar kota, dia buat video YouTube lain-lain, saya tahu, tapi saya diam karena menurut saya ini peristiwa ibu dan anak, mau gimana pun bertengkar tetap ibu dan anak, bener kan? Ngapain kita ikut-ikutan? Tapi di sini saya ngeliat kok makin kurang ajar. Pada dasarnya ini anak sangat baik sekali, sangat sopan, sangat pintar. Tapi saya nggak tahu nih pengaruh lingkungan kenapa. Jadi saya tidak mau menyalahkan Loli ya. Yang saya tahu itu anak baik, anak itu pintar. Nggak tahu pengaruh lingkungan. Nah lingkungan ini yang kita tanda tanya. Lingkungan waktu dia di UK yang numpangin dia, itu pertanyaan ya. Saya bertanya, apakah lingkungan dia yang sekarang? Jadi saya sampai detik sekarang saya tidak mau menyalahkan Loli kayak gitu, karena yang saya tahu sebelumnya Loli anak yang baik. Saya nggak tahu orang sekitarnya karena saya tidak kenal. Jadi saya berharap. Wah benar-benar ini harus diselamatkan sih Loli ya, harus diselamatkan karena ini posisinya Loli ini udah makin hancur guys ya. Netizen udah makin menyerang si Loli gitu. Kalau Loli nggak ditarik ini makin hancur sih. Ini udah banyak yang nyudutin nih ya, udah mulai nggak bener nih arahnya. Saya setuju gitu, lingkungan hak untuk menjudge orang yang lain karena saya nggak kenal. Dok, sebagai sahabat Niki sendiri sampai sejauh ini Niki seperti apa sih mungkin menghadapi kasus ini sendiri? Yang saya tahu ini, walaupun kadang dia tidak mau ungkapin ini karena kalau saya ungkapin ini dia nggak bisa marah ke saya juga gitu. Sangat sedih dan sering menangis. Gitu. Kasus ini benar-benar ngeganggu Niki banget dok. Wow. Oh iyalah, yang mengganggunya itu lebih ke gini. Itu anak kan pengen bebas. Niki sebenarnya membolehkan anak itu bebas karena permintaan dia berkali-kali gitu. Nah kalau mau bebas, tolong jangan sangkut pautin lagi sama dia kayak gitu. Atau kalau seandainya kok Nikinya keluar, ya gimana nggak keluar, malu anaknya terindikasi terduga melakukan penghilangan janin. Gitu. Nah itu kalian garis bawahi dulu, untuk penghilangan janin itu ada pasalnya ya teman-teman ya, itu ada hukumannya guys. Siapa yang nggak malu, walaupun orang dia nggak mau, tapi kan nama dia terlalu diikut-ikuti. Makanya dia selalu bilang tolong kalau membuat berita tentang itu anak kayak gitu jangan bawa-bawa nama saya. Tapi ya gimana media, kan media taunya itu anak Nikita Mirzani, mau sampai kapanpun Nikita Mirzani selalu akan ikut-ikutan, diikutin gitu. Dok, ini meskipun dari pihak Nikita Mirzani kan sudah mencoret nama LM sendiri dari kakak gitu, terus katanya juga sudah dianggap sebagai anak. Itu apakah nanti ketika nanti seandainya LM datang untuk minta maaf kepada MM gitu ya, apakah nanti akan dengan sangat terbuka untuk kembali atau memang perlu pertimbangan gitu? Oke. Itu pertanyaan bagus juga ya. Jadi di luar dari topik itu ada juga pertanyaan kalau yang saya baca juga di kolom komentar, kadang bertanya katanya udah dikeluarin dari kakak, emang bisa ngelaporin sebagai anak ya? Mau gimana pun itu anak, akte kelahirannya anak Nikita Mirzani, mau dikeluarin di kakak, kalau kalian juga keluar dari udah pindah dari luar kota, pindah kakak pun nggak ada masalah, tetap nama itu anaknya Nikita Mirzani, akte kelahiran Nikita Mirzani, itu harus clear dulu. Terus juga kalau seandainya itu anak udah dikeluarin dari kakak, terus juga ada nggak kesempatan lagi untuk dia kembali lagi? Wallahu alam, saya nggak tahu. Namanya ibu pasti punya hati seluas samudra, tapi kalau sekarang yang saya tahu Nikita udah menutup itu. Karena kejadiannya si Loli tetap membangkang, si Fadel nantangin, jadinya masih marah sekali. Kompak ya. Namanya pemaaf, Allah aja maha pemaaf, mungkin manusia bisa untuk mencoba itu kayak gitu. Tapi kami, khususnya saya, orang terdekat dia, selalu untuk membujuk dia, mau gimana pun itu anak darah dagingnya. Jadi intinya walaupun nama Loli tidak ada di kakak ya,
Karena ini kasusnya sudah lama banget tentang Loli dicoret dari kakaknya Nikita Mirzani. Sudah lama banget karena Niki sudah sangat sebel ya dengan Loli yang tidak mau diatur ya. Dan ya kita balik lagi ternyata boom, bisa guys ya. Mau bagaimanapun Loli punya akte kelahiran orang tuanya siapa. Kena lah. Jadi Kang Semir nggak bisa berbuat apa-apa sih ini. Iya. Saya tahu ceritanya, tapi saya tidak tahu secara pasti dokternya siapa. Nggak tahu dari timnya Niki ya, dokternya siapa. Tapi saya yakin 1.000.000% bukti-buktinya itu real. Tapi nggak tahu buktinya itu terbukti Real. atau tidaknya ya, kayak gitu. Karena sesimpel ini saja, kalau seandainya kita membuat video verifikasi, itu udah bukti. Kalau ngomong saja ya bisa, setiap orang bisa berbicara kayak gitu. Kalau seandainya dia bilang, ada juga berstatement, harusnya yang melaporkan itu yang tunjukin buktinya. Sedangkan kami tertuduh ya nanti setelah kalian laporkan bla 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 seperti itu. Sebelumnya kan berita beredar ini kan sudah ada bukti-buktinya. Chatnya dia mengakui hamil benar. Nanti kan tergantung dari pihak polisi yang membenarkan. Voice note dia, bukti tes pack kehamilan, itu kan sudah bukti. Nah tinggal dia menjawabnya. Kecuali kalau tidak ada bukti-bukti itu, tinggal hanya tuduhan saja, baru statementnya benar. Mana bukti-bukti atas tuduhan itu? Bukti-buktinya ada di Cindy ya. Karena apa ya? Dulu Loli selalu cerita ke Cindy gitu. Karena apa ya? Karena Cindy ini udah sebel sama Loli. Karena Loli selalu memfitnah si Cindy. Akhirnya ya Cindy buka suara gitu. Dan datanya itu ada guys. Gila. Apalagi test pack guys. Itu yang selalu kita bahas di konten ini ya. Test packnya itu real cuy. Punya Loli ya. Karena kenapa bisa tahu, balik lagi karena background itu sama banget sama Loli itu guys. Lalu kalau seandainya pertanyaan ke saya sih simple sih kayak gitu. Kalau kita ngerasa benar, ya jawab dengan fakta. Simple, datang ke rumah sakit saja, cek USG, kayak gitu. Apalagi ini harga diri perempuan ya, kayak gitu. Malu kalau seandainya ini fitnah, apalagi tentang seperti itu. Tinggal datang ke USG bayar cuma berapa ratus ribu kayak gitu. Mau gimana pun kalau dalam range-nya itu pemeriksaannya itu akan kelihatan kok, pertama masih perawan atau tidak. Apalagi saya dokter ya, saya tahu masih perawan atau tidak pasti akan ketahuan. Dokter. Bekas adanya sesuatu benda tumpul yang bekas dimasukkan ada, terus dinding rahimnya kalau seandainya baru ada sesuatu yang dikeluarkan kelihatan. Istilah kalau bahasa awamnya masih basah atau tidaknya gitu, bahasa awamnya itu pasti akan kelihatan kok. Tapi bakal bahaya nggak sih untuk kantong rahimnya suntik jika benar ini terjadi adanya aborsi? Apalagi 2 kali. Kalau kita ngomongin tentang kesehatan pasti akan ada efek sampingnya. Tapi balik lagi semuanya ya tergantung dari diri kita sendiri sih. Sebenarnya saya inginkan sih kalau seandainya itu benar terjadi, semoga tidak terjadi apa-apa sama Loli. Seandainya. Ya. Sorry nih dok, kan yang rame juga bukan hanya soal itu saja ya yang menjadi sorotan di publik adalah sorry nih Nyai berjuang sendiri memang kemana sih sang bapak dari Loli? Oh iya, kalau untuk papanya si Loli ya, setahu saya nih ya, kalau seandainya salah maaf karena ini hanya kapasitas saya setahu saya. Setahu saya papanya Loli itu tahu sekali masalah ini. Papa Loli pun juga sudah angkat tangan dengan anak itu, apalagi kan yang membesar. What? Ini baru diungkapin guys. Ayahnya Loli tahu banget sampai lepas tangan guys. Loli dari kecil kan ibunya ya kayak itu. Jadi ibunya tahu sekali tentang Loli. Nah papanya itu ya karena ngerasa ini sudah tanggung jawabnya Nikita sebelumnya. Jadi dia tidak punya hak yang kuat banget untuk tiba-tiba sekonyong-konyongnya untuk berusaha menghubungi Loli. Sesimpel ini saja, kalau seandainya papanya menghubungi Loli kayak gitu, kenapa Loli nggak pulang ke papanya saja? Berarti kan emang dari Lolinya yang memang sepemikiran saya yang membatasi diri, yang pengen tetap hidup bebas seperti itu. Tapi orang tua papanya ini menghubungi Lolinya atau mencari Lolinya? Nah sejauh ini saya tidak tahu kalau saya lihat. Tapi kalau untuk siapa-siapanya tahu nggak sih? Dok, bapaknya ini siapa? Ini kan netizen juga nanya-nanya nih, yang mana sih bapaknya Loli? Waduh. Iya, itu di luar kapasitas saya. Di luar ya. Di luar kapasitas saya.
Udah selesai ya guys. Ini jawaban dari Dokter Oki dijawab semua sih dari wartawan, keren banget ya jawabannya. Oke deh, kita coba lihat komentar dari netizen guys. Dokter Oki cara bicaranya bijaksana, santun, kelihatan orang berkelas. Bravo dan Oki ya benar. Ini banget saya tidak berkelas. Dokter Oki bukan cuma ganteng wajahnya, ternyata hatinya baik dan cara bicaranya pun sangat-sangat mengedepankan sopan santun. Dapat dicontoh buat semuanya. Ide. Biar nggak kayak siapa Kang Semir ya. Keren senak lagi kan. Ya itu aja sih guys ya yang kita bahas kali ini, klarifikasinya saja, topiknya nggak terlalu berat ya, tapi ini wow, boom. Tapi kita lihat aja tentang kasus ini terus berjalannya sampai kayak gimana. Tapi ini bener-bener wow banget ya. Gimana menurut kalian? Bebas tulis di komentar, tenang saja komentar kalian gak akan kita bahasin. Kita cuma pengen tahu aja sih untuk kasusnya ini kedepannya bakal kayak gimana. Apakah berakhir dengan baju oranye? Salah sih, ditantangin. Itu aja sih dari saya guys. Saya Fadu undur diri dulu, kalau salah kata mohon dimaafkan. Saya hanya manusia biasa, tidak lupa dengan kata salah. Saya Fadu undur diri dulu, see you, goodbye, bye bye, subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.